Baik, selamat berjumpa kembali di video bagian kedua tentang pembahasan pengelompokan citra tanpa label atau klasterisasi dengan algoritma FCM. Ya, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana implementasi FCM pada data citra. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk data yang pertama. Kita lanjutkan untuk satu contoh lagi. Untuk data yang kedua, maka di sini kita bisa tuliskan nilai untuk X2 adalah kita punya nilai 3, kemudian kita punya pusat klaster 1, yaitu 3 juga, pusat klaster kedua atau C2 adalah 5. Nah, perlu dicatat di sini adalah nilai I, data kedua, dan C ke pusat klaster pertama. Maka di sini kita dapat nilai C, yaitu pusat klaster pertama, nilainya adalah 3. Kemudian di sini nilainya adalah data ke I, kemudian di sini I, kemudian ini data ke I, lalu di sini yang perlu kita ingat kembali adalah K. Di sini nilai K-nya adalah 1, di sini nilai K adalah 2. Ya, singkat kita langsung peroleh hasilnya adalah 1. Ya, tentu saja bernilai 1 atau 100% karena nilai data dan pusat klaster bernilai sama. Nah, maka seperti yang pertama tadi, ketika pusat klasternya hanya 2, dan kita sudah menemukan fungsi keanggotaan untuk data ke pusat klaster pertama, maka pusat klaster kedua atau sisanya hanya tinggal mengurangkan. 1 kurangi 1, maka tidak ada derajat keanggotaan untuk klaster kedua. Tapi jika Anda ingin memvalidasi, memastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah tepat, maka Anda tetap bisa untuk melanjutkan menghitung derajat keanggotaan data kedua terhadap pusat klaster kedua. Nah, yang berbeda hanya pada nilai C di sini, karena nilai C-nya adalah 2, di sini nilai C-nya adalah 2. Sementara di sini nilai C-nya sama dengan 1, di sini nilai C-nya sama dengan 1. Nah, lalu bagaimana dengan data ketiga? Perlu kita ketahui bahwa data ketiga, yaitu X3, mempunyai nilai fitur adalah 5, yang nilainya adalah sama dengan C kedua. Nilainya sama-sama 5. Sehingga derajat keanggotaannya bernilai 100% atau 1 terhadap pusat klaster kedua. Dan singkat, kita langsung peroleh untuk data yang terakhir, lakukan hal yang sama, yaitu untuk nilai X4 adalah nilai fiturnya adalah 6, maka kita masukkan di sini 6, 6, 6, 6. Kemudian nilai I di sini, ya maaf, C 1, di sini nilai C sama dengan 1, di sini nilai K sama dengan 1, di sini iterasi, nilai K sama dengan 2. Nah, begitu pula untuk yang data keempat dengan pusat klaster kedua. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah data keempat ke pusat klaster 1 atau mu41 adalah 0,1 dan mu42 adalah 0,9. Nah, satu yang perlu kita perhatikan dan ingat kembali, di sini ketika dijumlahkan, maka nilainya harus sama dengan 1. Nah, sampai di sini Anda bisa jeda atau pause dulu untuk memastikan bahwa keempat data bernilai sesuai dengan yang dicontohkan. Ya, data pertama ke pusat klaster 1 hingga data keempat ke pusat klaster kedua. Nah, untuk memudahkan langkah berikutnya dalam mengevaluasi pusat klaster dan menghitung nilai objektif, kita bisa buat tabel seperti ini. Nah, di sini kita bisa berikan nilai
fitur, misalkan di sini kita tambahkan nilai fiturnya adalah tadi A-nya adalah 1, di sini 3, kemudian di sini 5, di sini 6. Ya, di sini kita bisa berikan fiturnya. Nah, citra pertama bernilai atau memiliki derajat keanggotaan ke pusat klaster 1 sebesar 0,8. Pusat klaster 2 ya sisanya 0,2. Citra kedua atau citra P berada pada pusat klaster 1 sebesar 100%. Sebaliknya, data ketiga atau citra C memiliki derajat keanggotaan penuh 100% ke pusat klaster kedua. Dan data terakhir, D atau data keempat, memiliki derajat keanggotaan ke pusat klaster 1 atau mu41 nilainya adalah 0,1 dan mu2-nya adalah 0,9. Nah, lalu bagaimana untuk menghitung pusat klaster yang baru? Karena prinsip dari FCM adalah perbaikan pusat klaster dan perbaikan atau penurunan nilai objektif. Nah, untuk menghitung pusat klaster, perhatikan kita hanya perlu mengalihkan nilai derajat keanggotaan yang sudah dikuadratkan dengan nilai data. Contoh, kita coba untuk bagian ini terlebih dahulu. 0,8 kuadrat kali 1. Kita peroleh 0,8 kuadrat dikalikan dengan 1. Ditambah 1 kuadrat kali 3. 1 kuadrat dikalikan 3. Ditambah 0 kuadrat kalikan 5. 0 kuadrat dikali 5. Dan terakhir 0,1 kuadrat dikali 6. 0,1 kuadrat dikali 6. Nah, cukup mudah bukan? Lalu bagaimana untuk penyebutnya? Tinggal dikuadratkan saja, yaitu derajat keanggotaan terhadap klaster ke C tadi. Di sini adalah nilainya pusat klaster 1. Ya, 0,8 kuadrat, 1 kuadrat, 0 kuadrat, 0,1 kuadrat. Nilai ini. Ya, singkat kita peroleh hasilnya 2,24242 dan seterusnya. Kita batasi untuk 5 angka di belakang koma. Lalu bagaimana untuk yang pusat klaster kedua? Ya, lakukan hal yang sama di sini, yaitu kita punya data pertama, derajat keanggotaannya ke pusat klaster kedua atau mu12 adalah 0,2. Nah, kita kalikan 1. Nah, secara singkat seperti ini. Nilai untuk data akan selalu sama. Akan selalu sama. 5 juga akan sama. 6 juga akan sama. Yang berbeda adalah derajat keanggotaan. 0,2, 0, 1, 0,9. Kita bisa ingat kembali tadi di sini ketika ke pusat klaster 1 0,8 maka sisanya 0,2. Ke pusat klaster 1 nilainya 1 atau 100% maka sisanya 0. Ke pusat klaster 1 nilainya 0 maka sisanya 1 di pusat klaster kedua. Dan pusat klaster 1 bernilai 0,1 maka sisanya di pusat klaster kedua. Karena kita memiliki hanya 2 pusat klaster. Nah, secara singkat kita peroleh nilainya adalah 5,35135. Kita batasi untuk 5 digit di belakang koma. Ya, sampai di sini Anda bisa jeda dulu untuk mengimplementasikannya dan pastikan yang Anda lakukan sudah tepat sesuai dengan contoh. Nah, jika sudah selesai dan hasilnya sudah tepat, kita bisa lanjutkan untuk bagian terakhir dari konsep FCM, yaitu menghitung fungsi objektif. Nah, untuk menghitung fungsi objektif, perhatikan akan lebih mudah misalkan kita buat visualisasi seperti ini. Di sini, nilainya adalah mu ke 1 terhadap pusat klaster 1.
Perhatikan. Kemudian ini terhadap mu terhadap pusat klaster ke-2 atau C2. Nah, lalu bagian ini 1, 3, 5, 6, dan seterusnya. Ini adalah fitur. Nilai fiturnya tadi sama. Kemudian sisanya kita punya 2,42. Di sini adalah pusat klaster 1 yang sudah diperbaiki atau C1 aksen. Lalu apa yang berbeda dengan yang di pusat klaster 2 yang diperbaiki? Ya tentunya bernilai dari perbaikan pusat klaster 2 atau C2 aksen 5,35. 5,35. Untuk nilai datanya akan selalu sama. Ya. Yang berbeda hanya pada pusat klaster. Nah, jadi setelah kita lakukan visualisasi seperti itu, maka kita bisa peroleh, yaitu untuk menghitung fungsi objektif, kita peroleh dari mu11 dikalikan dengan X1 atau data pertama dikurangi C1 aksen. Kemudian kita dapat mu12 dikalikan dengan X1 dikurangi dengan C2 aksen. Lakukan hal yang sama untuk data kedua, data ketiga, dan data keempat. Nah, singkat, hasil yang kita peroleh berikutnya adalah untuk fungsi objektif yaitu 2,9247. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan dengan fungsi objektif yang sudah kita peroleh pada iterasi pertama? Ya, mengingat kembali, FCM bekerja dengan cara untuk memperkecil fungsi objektif atau memperbaiki pusat klaster. Nah, proses dilakukan secara iteratif hingga selisih nilai lebih kecil dari batas yang ditentukan atau jumlah iterasi yang ditentukan. Misalkan, kita ambil contoh. Iterasi pertama, kita peroleh nilai atau fungsi objektifnya adalah 2,9247. Kemudian, setelah iterasi yang kedua, ya, kita lakukan hal yang sama dengan pusat klaster yang baru. Jadi jika sebelumnya kita menggunakan pusat klaster, di sini awalnya adalah 3, di sini awalnya adalah 5, maka untuk yang berikutnya, untuk iterasi kedua kita gunakan pusat klasternya 2,24 dan 5,35. Untuk iterasi yang ketiga kita gunakan 1,9 dan 5,4. Untuk iterasi keempat, kita gunakan 1,8 dan 5,4. Dan seterusnya. Lalu kapan berhenti? Misal kita akan menggunakan batasan. Jika perbaikannya kurang dari 1/10.000 atau kurang dari 4 digit di belakang koma, maka kita berhenti. Nah, sehingga proses ini akan terus kita lanjutkan iteratif seperti ini hingga diperoleh. Nah, perhatikan. Hingga 4 digit di belakang koma, nilainya sama. Ya, mungkin di sini ada selisih. Misalkan di sini 25 contoh. Ternyata di sini mengalami penurunan 621 misal. Tetapi karena batasan kita hanyalah sampai 4 digit angka di belakang koma, maka kita berhenti di iterasi ke-7 atau iterasi 8 tidak kita lakukan. Ya. Sehingga setelah iterasi ke-7 kita dapat pusat klaster yang baru adalah 1,8364 dan 5,4568. Baik, sampai di sini untuk proses perbaikan pusat klaster dan menghitung fungsi objektif. Di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan poin klasterisasi FCM, berikut implementasinya pada MATLAB. Jangan lupa download dataset dan code. Sekian dan terima kasih.